Sekarang yang dicari itu ketenangan. Udah gak mau lagi pusing ke perkara-perkara yang rumit. Udah gak tertarik lagi sama drama-drama hidup yang gak jelas. Cukup ngadepin apapun itu dengan sederhana tanpa harus selalu berpura-pura. Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, YouTube Fitri Zaki. YouTube yang bertemakan keseharian seorang ibu rumah tangga yang masih sama-sama belajar semua hal. Oke semuanya, di vlog kali ini aku mau bahas tentang kebiasaan buruk dalam keuangan yang harus kamu tinggalkan segera. Nah, keberhasilan atau kegagalan kalian dalam mengatur keuangan itu sebenarnya sikap dan perilaku yang kamu lakukan. Gak biasa nih nentuin anggaran atau gak punya kontrol diri tentang duit, atau bahasa manisnya gak bisa mengontrol diri tentang keuangan menjadi salah satu contoh kebiasaan buruk yang paling sering kalian lakukan. Agar mudah dalam mengatur keuangan, kamu itu harus bisa disiplin sama keputusan yang udah kamu ambil. Jangan sampai kebiasaan buruk kamu membuat waktu kamu terkuras, terus membuat keuangan kamu pun menipis. Mengatur keuangan memang mungkin terdengar mudah, tapi sebenarnya tidak semudah yang kedengarannya. Bukan hanya harus disiplin, tapi juga butuh pengorbanan dalam hal menahan hawa nafsu dari membeli barang-barang yang sebenarnya gak kita butuhkan, tapi hanya sekedar ingin. Jadi kalau misalnya kalian masih melakukan kebiasaan buruk dalam finansial, mungkin nih sekarang nih waktu yang tepat untuk mengubah kebiasaan kalian. Nah, kebiasaannya itu apa aja yang harus kalian tinggalkan? Yang pertama, malas mencatat pengeluaran. Pernah gak nih kamu keseringan merasa habis mengambil uang di ATM, tapi tiba-tiba uang di dompetnya tuh udah habis, padahal baru nih narik uang dari ATM. Itu tuh karena akibatnya jika malas mencatat pengeluaran. Mencatat pengeluaran itu sangat dibutuhkan agar uang-uang kalian itu bisa dikontrol atau mudah dikontrol. Pengeluaran yang bernominal besar atau kecil harus dicatat dengan jelas. Uang kecil yang kamu keluarkan kadangkala justru sering dilakukan tanpa sadar membuat uang kamu itu terkuras. Dan yang kedua, itu adalah investasi yang merugikan. Tujuan utama investasi kan sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan dengan menambah pemasukan pasif. Namun jika kamu salah dalam berinvestasi, tentu saja uang kamu akan terkuras habis. Agar terhindar dari investasi yang merugikan ini, kamu tuh perlu Kamu itu perlu mempelajarinya terlebih dahulu untuk investasi apa nih yang cocok sama kamu. Dengan cara browsing kah, kemudian ikut-ikut seminar investasi kah, sampai sharing dengan orang yang lebih berpengalaman. Kemudian yang ketiga nih, kamu itu gak punya persiapan dalam hidup. Gak hanya untuk keperluan bulanan, berbelanja pun harus diikuti dengan daftar yang perlu dibeli. Mau beli gadget baru misalnya, tentukan budget kamu berapa, terus fokus deh sama tujuan kamu. Yang keempat, sulit untuk menabung. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kamu tidak menabung. Menyisihkan uang akan terasa lebih mudah jika diikuti dengan tujuan yang jelas. Seperti kamu nih nabung, mau nabungnya itu kisaran 5 juta misalkan dalam waktu 5 bulan. Berarti kamu kan itu harus komitmen, harus konsisten untuk menabung misalnya 1 juta dalam 1 bulan. Karena kan kamu mau nabung untuk liburan. Nabung kamu budgetnya itu 5 juta, temponya itu 5 bulan, berarti kurang lebih dalam 1 bulan kamu harus bisa komitmen nabung 1 juta 1 bulan. Nah, ini tujuan berkomitmen ini agar kamu itu bisa lebih mempunyai kebiasaan baru untuk menabung, supaya lebih mudah menabung. Jadi kebiasaan yang sulit untuk menabung tuh bisa perlahan-lahan dihilangkan. Kemudian ini nih, sebenarnya ada kebiasaan buruk kamu dalam keuangan yang harus kamu tinggalkan. Kebiasaan yang paling aku gak suka, membandingkan kesuksesan kamu dengan orang lain. Kita anggap misalnya si A
Wah, hebat ya si A. Kaya di umur 30, udah punya rumah, udah punya mobil, keluarga harmonis. Kamu pengen kaya kayak si A, tapi kamu gak mau nih berproses kayak si A. Sementara kamu secara tanpa sadar kamu membandingkan proses kamu dengan si A. Kamu bandingkan proses kamu dengan si A. Proses si A dari ujung A ke ujung Z, hasilnya segunung. Sementara kamu proses kamu dari A ke B, nggak mungkin kan hasilnya juga segunung. Kadang walaupun misalnya proses kita sama nih sama si A, udah dari ujung A ke ujung Z, si A udah punya nih hasilnya segunung, kenapa kita belum ya? Padahal prosesnya sama. Kan kadang ada tuh yang istilahnya yang merintis bareng, sama-sama merintis. Kenapa hasil dia lebih banyak daripada kita? Jadi jawabannya itu mungkin perkara waktu, karena kalau di Islam itu hanya Allah yang menentukan kapan waktunya kamu untuk ada di masanya kamu, di masa bahagianya kamu atau di masa sulitnya kamu. Karena semua itu istilahnya roda kayak berputar. Mungkin sekarang kamu belum sesukses si A, tapi di kemudian hari kita nggak tahu nih nasib kita gimana. Semuanya itu tergantung dari ikhtiar kita. Jadi jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Kamu hanya perlu berpikir positif dan bekerja keraslah dan yakin sama diri kamu sendiri. Gak perlu tuh kamu khawatir. Kamu harus bisa memperbaiki mulai dari sekarang dan hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Mulai dengan kebiasaan yang baik, pola pikir yang baik, dan ditambah lagi sama doanya. Insya Allah kelak kita sendiri yang akan menikmati hasilnya. Oke semuanya, sekian dulu vlog dari aku. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih untuk yang udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah menonton. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Bukan jauh lebih baik dari si A, dari si B, tapi jauh lebih baik dari hari yang sebelumnya. Bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, istri yang baik untuk suami, anak yang baik untuk orang tua, menantu yang baik untuk mertua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, keluarga yang harmonis, anak yang soleh dan soleha, dan yang belum mendapatkan anak semoga segera dikaruniakan anak, dan yang sakit diangkat penyakitnya, yang sulit dipermudah segala urusannya. Oke semuanya, sekian dulu video vlog dari aku. Terima kasih, bye bye.